Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak Ibu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat semua, Nak? Sehat, Bu. Oke, baiklah sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, yang paling pertama adalah kita berdoa dulu supaya pembelajaran kita ini lancar dan dimudahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dari awal sampai akhir. Baiklah, cobalah Chandrawati, kamu dulu, Nak. Kamu kan ketua kelas, coba kamu yang memimpin doa. Silakan. Baik, Nak. Bu. Untuk memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Chandra sudah memimpin doa di pagi hari ini. Baiklah, Ibu mau lihat kesiapan anak-anak Ibu dulu untuk belajar. Coba dulu Leni, duduk dulu yang bagus, Nak. Iya, lihat dulu Ibu dulu. Oke, Chandra, Ya, coba Bu. ambil dulu sampah yang di bawah tempat duduknya. Ada sampah itu Ibu lihat. Udah, Bu. Terima kasih Chandra. Baiklah. Sepertinya Ibu absensi dulu ya, karena minggu kemarin ada yang sakit pada saat Ibu masuk. Saya lihat bagaimana Leni. Leni kan sekretaris kelas kita. Hadir semua, Nak? Hadir, Bu. Ini kelas 11 plus A ini ya, hadir semua berarti ya. Alhamdulillah, baiklah. Nah, karena semuanya sudah duduk rapi, berarti sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran. Tapi sebelumnya, supaya tetap semangat, Ibu ada ice breaking dulu. Kita menyegarkan tubuh kita dulu, supaya tetap konsentrasi. Oke, Bu. Kalau Ibu bilang nanti hello, kamu jawabnya hai. Kalau nanti Ibu bilang hai, kamu jawabnya hello. Paham? Paham, Bu. Oke. Hello. Hai. Hai. Hello. Hello. Hai. Oke. Semangat ya anak-anak Ibu. Jadi nanti pada saat pembelajaran ketika tiba-tiba nanti Ibu bilang hello, nanti yang konsentrasi pasti jawab hai gitu. Baiklah. Nah, anak-anak Ibu, siapa yang sudah sarapan tadi pagi? Ada yang sudah makan tadi pagi, Nak? Sudah, Bu. Sudah makan, Bu. Leni sarapan apa tadi pagi, Nak? Nasi, Bu. Makan nasi. Nggak ada lauknya? Nasi aja? Ada, Bu. Apa lauknya, Nak? Telur dadar. Telur dadar. Enak ya sarapan pakai telur dadar. Kalau si Chandra, apa sarapanmu pagi ini, Chandra? Sarapanku tadi, Bu, nasi baru ikan teri. Nasi Dan sayur. Dan sayur. Sayur Iya. apa itu, Chandra? Sayur daun ubi, Bu. Sayur dan ubi. Enak ya sarapan kalian pagi-pagi ya. Oke lah. Ya, Bu. Kira-kira kalau kita tidak sarapan, Nak, apalah yang terjadi? Kalau nggak sarapan mungkin kita pusing, Bu. Pusing, Lemah. lemah. Apa yang terjadi, Leni? Kalau kita tidak makan, tidak sarapan tadi pagi? Tenaga, Bu. Tidak bertenaga ya? Oke lah. Bu. Jadi kaitan daripada sarapan dan makan ini ada hubungannya dengan mata pelajaran materi yang kita pelajari hari ini. Nah, sebelumnya Ibu share dulu apa materi kita. Apakah sudah nampak, Nak? Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Coba baca dulu, Leni. Apa mata pelajaran kita hari ini materinya, Nak? Sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia. Jadi, Nak, hari ini tujuan daripada pembelajaran kita yaitu kalian nanti anak-anak Ibu buat mind map tentang materi zat makanan untuk menguraikan apa-apa saja contoh bahan makanan sebagai sumber zat makanan yang diperlukan oleh tubuh kita. Yang kedua, nanti melalui diskusi anak-anak Ibu beserta dengan media yang ada dapat membandingkan zat gizi pada makanan dan fungsinya dengan jelas. Yang ketiga, melalui video pembelajaran, anak-anak Ibu bisa mengumpulkan informasi nanti tentang
pola makan, menu seimbang, BMI dan BMR dengan tepat. Yang keempat, melalui diskusi dan pengerjaan LKPD, anak-anak ibu nanti bisa menyusun menu makanan seimbang untuk kategori aktivitas normal dengan baik. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita di hari ini. Tapi sebelumnya, Ibu mau bertanya dulu. Masih ingat pembelajaran kita minggu yang lewat, Chandra? Itu Bu, mengenai sistem sirkulasi darah, Bu. Bagus, tepuk tangan dulu buat si Chandra. Memorinya masih bagus ya kan? Ingatannya masih bagus. Nah, bagaimana Leni? Apa yang dipelajari tempo hari di sirkulasi darah tersebut? Komponen darah, Bu. Komponen darah. Apa lagi, Nak? Fungsi darah. Fungsi darah. Nah, kalau Ibu bertanya, ada tidak kaitannya sistem pencernaan ini dengan sistem sirkulasi darah tadi? Adalah pasti, Bu. Ada. Cobalah Chandra, apa hubungannya Chandra? Di sini kan kita nanti akan mempelajari tentang zat makanan, sedangkan yang minggu lalu kita sudah mempelajari tentang sirkulasi darah. Salah satu fungsi darah itu untuk mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Itulah kaitannya, Bu. Darah mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh yang telah diproses oleh organ-organ pencernaan. Tepuk tangan dulu Bu si Chandra dulu. Luar biasa Chandra ini. Berarti dia sudah membaca dia ini, sudah literasi dia dulu sebelum masuk Ibu Juwita ya kan? Oke, si Leni juga tepuk tangan dulu buat si Leni juga tadi. Oke, semua anak-anak Ibu yang di kelas ini semuanya aktif dan berusaha untuk menjawab apa yang sudah dipahaminya. Iya, betul sekali. Jadi kaitannya itu adalah hasil daripada makanan yang dicerna oleh organ pencernaan itu dialirkan di bawah oleh melalui sistem sirkulasi ke tubuh kita. Nah, baiklah anak-anak Ibu, perhatikan dulu gambar yang ada Ibu tayangkan. Amati gambarnya, kira-kira apa yang ada di pikiran kalian. Jadi, materi kita, sistem pencernaan makanan, hubungkanlah dengan gambar yang akan Ibu tampilkan ini ya. Kenapa burger tidak sehat? Nampak Chandra? Nampak, Bu. Nah, kenapa burger tidak sehat? Sementara ada sayur di dalamnya, ada daging, ada roti. Itu kan zat-zat makanan yang diperlukan tubuh. Iya kan, Nak? Ya, Bu. Coba amati dulu gambarnya beberapa menit. Ibu kasihlah 1 menit. Kenapa ya? Nah, gitu. Mengapa burger dikatakan tidak sehat? Sementara ada daging di dalamnya, ada roti, ada sayuran. Oke, coba dulu si Leni dulu. Bagaimanalah menurut pendapatmu Leni? Apanya, Bu? Burgernya, Bu? Iya, kenapa katanya burger itu tidak sehat? Karena cepat saji, Bu. Karena makanan cepat saji. Tepuk tangan dulu untuk si Leni dulu. Iya, betul. Kalau menurut si Chandra? Kalau menurut aku, Bu, mungkin kandungan dagingnya sedikit, sayurnya sedikit, terus rotinya pun sedikit, yaitu sumber karbohidrat, berarti zat-zat makanan di sini masih kurang, nggak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tubuh, Bu. Oh, Ibu kira tadi karena burgernya sedikit jadi nggak kenyang, Bu. Jadi si Chandra kayaknya suka makan yang banyak-banyak ini ya. Porsi besar kayaknya Chandra ya. Iya, Bu. Ya, tepuk tangan dulu buat si Chandra dulu. Aduh, lucu sekali si Chandra. Luar biasa jawabannya. Betul ya? Jadi jawaban si Leni sama si Chandra tadi, itu betul, Nak. Kenapa burger ini dikatakan tidak sehat? Walaupun ada komposisi sayurannya.
komposisi dagingnya, rotinya sebagai sumber zat makanan, ya tidak seimbang dia ukurannya, porsinya. Ya kan? Ditambah lagi ada zat-zat makanan yang ditambahkan di dalam burger tersebut yang justru merusak kesehatan. Itulah yang akan kita bahas, itu yang akan kita selidiki masalahnya dalam pelajaran kali ini. Jadi melalui burger ini nanti kita akan pelajari, oh gimana rupanya makanan seimbang itu ya. Apa rupanya zat makanan rupanya yang dibutuhkan oleh tubuh itu ya. Gitu. Paham anak-anak Ibu? Paham, Ibu. Jadi untuk gambar ini karena bisalah dikatakan ini salah satu jenis makanan junk food, makanan cepat saji. Kira-kira Leni tahu lagi makanan cepat saji itu apa, Nak? Apa lagi contohnya? Sosis. Sosis. Apa lagi contohnya, Chandra? Ya. Bakso, Bu. Bakso. Oke. Jadi salah satu itu termasuk daripada contoh dari makanan junk food. Nah, sekarang Ibu akan bagi kalian ke beberapa kelompok. Kalian akan diskusi. Ibu akan bagi LKPD. Nanti di sana ada prosedur kerjanya, dibaca apa yang harus dikerjakan. Ya, Nak? Nah, Ya, Bu. semalam sudah ada kelompoknya itu. Kelompok si Chandra beserta kawan-kawannya berisi 5 orang. Kelompok 1. Kelompok si Leni beserta kawan-kawannya 5 orang, kelompok 2. Begitu seterusnya. Nah, coba duduk dulu di kelompoknya masing-masing. Ayo, Ibu kasih waktu 1 menit. Ayo, rapikan dirinya, duduk di kelompoknya masing-masing. Ayo kita gabung kelompok yuk. Ayo, nah. Ayo Leni, cari anggota kelompokmu Leni. Sudah, Bu. Iya. Si Chandra udah ketemu sama anggota kelompoknya? Sudah, Ibu. Sudah ya. Nah, itu untuk LKPD-nya ada Ibu kasih di WA grup kita. Coba lihat WA grup biologi 11+. Sudah masuk? LKPD, Bu. Iya, sudah masuk, Nak. Udah, Bu. Udah masuk, Bu. Sudah ya. Nah, sembari sebelum memulai pengerjaan LKPD, di sini Ibu akan tampilkan literatur, bahan video pembelajaran untuk membantu kamu mengisi LKPD tersebut. Dan jangan lupa, tadi kan ada buat mind map kan? Buat mind map menarik mungkin berdasarkan kelompok masing-masing. Ini Ibu tampilkan dulu videonya, oke? Sudah nampak, Nak? Inspiring hope in children through education. Hai Kak Ella. Hai Kak Ibu. Kamu bawa apa nih? Terdengar suaranya, Nak? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Wah, boleh aku coba? Boleh, silakan. Dia mati videonya ya. Enak. Tahu nggak sih, selain menjaga kesehatan, kita juga harus menjaga pola makan yang sehat. Seperti dalam 10 pedoman gizi seimbang. Oh, apa itu gizi seimbang? Pedoman gizi seimbang tidak hanya mengajarkan kita mengenai pola makan saja, melainkan bagaimana cara hidup sehat secara keseluruhan. Dalam pedoman gizi seimbang terdapat 10 pesan yang harus kita lakukan agar tertentu, yaitu terdapat himbauan agar kita mengkonsumsi makanan yang sehat dan beragam. 1. Mensyukuri dan menikmati aneka ragam makanan. 2. Banyak mengonsumsi sayuran dan buah-buahan. Sayuran berperan sebagai sumber mineral dan vitamin. Vitamin bertugas untuk memproduksi energi dan fungsi kekebalan di dalam tubuh. Dan mineral memiliki peran dalam kesehatan tulang dan keseimbangan cairan. Selain bergizi, sayuran juga kaya akan serat yang baik untuk pencernaan. Berperan sebagai
air besar yang dapat menurunkan kadar kolesterol di dalam tubuh. Biasakan mengonsumsi lauk yang mengandung protein tinggi. Lauk pauk berperan sebagai sumber protein yang diperlukan oleh sel agar sel dapat berfungsi dengan baik. Protein yang cukup sangat perlu agar kita tidak mengalami masalah gizi seperti gizi buruk. Protein ada dua macam, yaitu nabati yang ada pada tahu, protein hewani yaitu pada ikan, telur, dan daging. 4. Biasakan mengonsumsi aneka ragam makanan pokok. Makanan pokok berperan sebagai sumber karbohidrat yang memiliki peran penting di dalam pola makan sehat. Karbohidrat bermanfaat sebagai energi utama di dalam tubuh kita. Contoh makanan pokok yang biasa kita temui adalah nasi, roti, udang, dan singkong. 5. Membatasi konsumsi makanan manis, asin, dan berlemak. 6. Melakukan aktivitas fisik yang cukup dan mempertahankan berat badan ideal. 7. Mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. 8. Membiasakan sarapan pagi. 9. Membiasakan minum air putih yang cukup dan aman. 10. Membiasakan membaca label pada kemasan makanan. Mengonsumsi nutrisi yang lengkap memang. Oke, itulah tadi video penghantar anak-anak ibu untuk mengerjakan LKPD. LKPD sudah ibu share di WA grup kita beserta bahan ajarnya. Sudah dibuka, Nak? Sudah, Bu. Ya. Videonya juga sudah ibu kirim juga di WA grup supaya bisa diputar ulang kalau sekiranya ada yang terlewatkan atau terlupakan. Baiklah anak-anak ibu, silakan mengerjakan soal yang ada di LKPD masing-masing kelompok. Kalau ada kesulitan, bisa nanti meminta tolong kepada ibu, sebisa ibu akan membantunya. Silahkan. Waktunya sekitar 15 menit. Setelah itu kita akan presentasikan per kelompok. Bagaimana kelompok Chandra? Dimengerti soal dalam LKPD-nya, Nak? Mengerti, Bu. Cuman pengerjaannya dibuat di kertas atau langsung diketik di situ atau bagaimana, Ibu? Dibuat di kertas saja, Nak. Di dalam kertas. Oke, Iya. Oke, baik, Ibu. Bagaimana kelompok Leni? Bisa dimengerti pengerjaan LKPD-nya, Nak? Bisa, Bu. Oke. Baiklah, kerjakan ya, Nak. Setiap anggota kelompok semuanya harus aktif ya, karena Ibu akan menilai masing-masing kinerja dari setiap anggota kelompok. Tidak boleh hanya satu yang rajin. Ya, kelompok orang si Chandra Ibu lihat semuanya bekerja sama, bagus. Sebegitu seharusnya. Kelompok orang si Leni juga semuanya bekerja sama, bagus. Kalau ada yang kurang jelas, Nak, mengenai LKPD, boleh ditanyakan sama Ibu ya. Sebelum waktu presentasi kita mulai. Iya, Ibu. Ini ya, ini LKPD-nya ya, kita lihat masing-masing. Sepertinya waktunya sudah
habis untuk diskusi. Waktunya yaitu untuk presentasi kelompok. Boleh siap-siap nanti ke depan. Kelompok yang maju duluan ya nak ya, untuk membacakan hasil diskusi yang dituangkan dalam bentuk LKPD-nya. Coba kelompok yang diketuai oleh Chandra. Silahkan nak, siapa ini moderatornya, siapa ini pematerinya, boleh dipresentasikan hasil diskusinya. Kelompok yang lain didengarkan. Kelompok yang lain didengarkan ya, kelompok Leni dan kawan-kawan didengarkan. Dan boleh nanti ditanggapi setelah selesai hasil presentasi kelompok Chandra. Silakan nak. Oke, baik Ibu, kami dari kelompok 1, kami telah selesai melakukan diskusi dan penyelidikan. Begini hasilnya. Langkah-langkah yang harus diterapkan untuk diri sendiri maupun anggota keluarga. 1. Makanlah aneka ragam makanan setiap hari. Dengan makan beragam makanan, kekurangan gizi dari satu makanan bisa dilengkapi zat gizi dari makanan lain. Terus yang kedua, makan makanan untuk mencukupi kebutuhan energi. Terus untuk yang ketiga, batasi konsumsi lemak. Meskipun berguna sebagai sumber energi dan menambah kelezatan masakan, konsumsi lemak berlebihan bisa menimbulkan penyumbatan pembuluh darah. Terus yang keempat, gunakanlah garam atau konsumsi garam beriodium. Karena iodium itu adalah zat gizi mikro yang diperlukan tubuh untuk mendukung pertumbuhan fisik dan perkembangan otak melalui fungsi tiroid. Terus yang kelima yaitu mengkonsumsi zat besi. Zat besi itu berguna untuk pembentukan sel darah merah. Kemudian zat besi itu dapat didapatkan atau bersumber dari hati, kuning telur, daging, kacang-kacangan, dan sayuran hijau. Kemudian yang keenam, berikan ASI. Ini ASI untuk bayi. Sebaiknya diberikan hingga bayi berusia 2 tahun, jumlah yang disesuaikan dan sudah dicanangkan. Yang ketujuh, biasakan sarapan. Sarapan sangat bermanfaat memelihara kesehatan fisik dan meningkatkan produktivitas kerja, terutama untuk anak-anak. Sarapan penting untuk belajar, untuk menjaga konsentrasi belajar. Kemudian yang kedelapan yaitu minum cukup air. Karena air dibutuhkan tubuh untuk mengatur keseimbangan cairan dan garam mineral yang ada di dalam tubuh, sehingga mampu melancarkan proses pencernaan. Terus yang berikutnya yaitu yang ke-9, olahraga teratur. Olahraga teratur supaya aktivitas fisik teratur dan meningkatkan kebugaran. Dan yang terakhir adalah yang sangat penting yaitu menghindari minuman beralkohol karena dapat menghambat proses penyerapan gizi dan menyebabkan kerusakan hati dan otak. Demikianlah Bu hasil presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok Chandra. Luar biasa ya hasil diskusinya. Nah, coba untuk kelompok yang lainnya berikan tanggapan kepada kelompok Chandra, kelompok 1. Bagaimana kelompok yang diketuai oleh Leni? Ada pertanyaan? Coba ditanggapi nak, ditanggapi sayang. Kami toleran sama kami tidak perhatikan peraturan di sekolah, tidak ada feedback. Halo, kelompok Leni, coba ditanggapi temannya nak. Sudah bagus, Bu. Sudah bagus, berarti jelas ya, detail ya. Tadi 10 pedoman gizi seimbang. Baiklah, bagaimana dengan hasil presentasi kelompok 2? Ayo, siapa ini yang menjelaskan ini? Moderatornya siapa? Silakan. Boleh duduk untuk kelompok 1 ya. Kelompok Chandra, silakan nak. Ayo nak, kelompok Leni, silakan. Iya, hasil presentasi kami
Gizi seimbang itu merupakan susunan makanan yang menjamin keseimbangan zat-zat gizi. Hal ini dapat dicapai dengan mengkonsumsi beragam makanan tiap hari. Tiap makanan dapat saling melengkapi dalam zat gizi yang dikandungnya. Pengelompokan bahan makanan ada 3, yaitu sebagai sumber energi, sebagai sumber pembangun, sebagai sumber zat pengatur. Sumber energi diperlukan tubuh dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan zat pembangun dan zat pengatur. Sedangkan kebutuhan zat pengatur diperlukan dalam jumlah yang lebih besar daripada kebutuhan zat pembangun. Demikian hasil presentasi kami, Bu. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok Leni. Luar biasa. Nah, kita berikan kesempatan dulu kelompok lainnya untuk memberikan tanggapan. Bagaimana kelompok Chandra? Tanggapi dulu kelompok 2 ya. Oke, baik Ibu. Ya, Ibu. Untuk Ya. kelompok 2, apa saja zat makanan yang seimbang itu? Oke. Bagaimana kelompok 2? Paham pertanyaan dari kelompok 1, Nak? Mungkin Ibu meluruskan ya. Pertanyaan kelompok 1, sebutkan dulu contoh atau bagaimana contoh-contoh makanan yang mengandung gizi seimbang tadi. Begitu kelompok 1? Ya, Bu, itu Bu maksud saya, Bu. Silakan kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan kelompok 1. Makanan seimbang itu, Bu, kalau menurut kami, Bu saya dikatakan 4 sehat 5 sempurna, Bu. 4 sehat 5 sempurna. Apa itu 4 sehat 5 sempurna, Nak? Ada nasi, sayur, lauk, buah. Kalau boleh tambah susu. Susu ya, oke. Bagaimana kelompok Chandra? Sudah mengerti, Nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Udah mengerti, Bu. Baiklah, coba tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Tangan untuk semuanya ya. Hari ini anak-anak Ibu belajar dan presentasinya sangat semangat. Berdasarkan literatur yang sudah ada, mampu menjawab soal-soal yang ada di LKPD. Nah, sebelum Ibu membantu menyimpulkan, siapa yang mau menyimpulkan apa yang sudah kita peroleh di hari ini dari materi sistem pencernaan zat-zat makanan ini? Cobalah dulu si Chandra. Siapa, Bu? Saya, Bu. Iya, coba dulu Chandra dulu. Simpulkan dulu materi kita di hari ini tentang zat-zat makanan dan gizi seimbang. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Dalam gizi yang seimbang itu harus 4 sehat 5 sempurna. Di dalamnya sudah ada karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan vitamin. Kemudian untuk menjaga supaya kita tetap sehat dan terpenuhi zat-zat gizi dalam tubuh, maka kita harus makan aneka ragam makanan setiap hari. Kemudian makan makanan untuk mencukupi kebutuhan energi. Kemudian membatasi konsumsi lemak yang kandungannya tinggi. Kemudian menggunakan garam beriodium. Itu, Bu. Oke. Yang bisa saya simpulkan, Bu. Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat si Chandra dulu. Oke. Leni, coba bagaimana kesimpulan menurut kamu? Coba simpulkan dulu, Nak. Ya, Bu. Gizi seimbang itu boleh kita peroleh dari makanan 4 sehat 5 sempurna, Bu. Oke. Coba tepuk tangan juga buat si Leni. Sama-sama menyimpulkan hasil diskusi atau materi di hari ini. Nah, Ibu akan tambahi sedikit ya, di mana zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh tersebut, yang paling penting itu dia mengandung ada, sudah nampak, Nak? Udah, Bu.
Yang paling penting itu ada kandungan karbohidratnya. Ada kandungan karbohidratnya, ada kandungan proteinnya, ada kandungan lemaknya, ada kandungan vitamin dan mineralnya. Kalau kita sambungkan ke gambar yang di awal Ibu tayangkan tentang burger, kenapa tidak sehat walaupun ada di sana sayuran, daging, apalagi tadi, roti, karena dikatakan tidak seimbang. Porsinya, kalorinya yang tidak sesuai dengan judul daripada gizi seimbang tadi. Jadi salah satunya pengolahan. Pengolahan juga mempengaruhi kandungan zat-zat makanan. Kalau pengolahannya saja salah, berarti akan merusak nutrisi daripada makanan tersebut. Yang tadinya makanan yang sehat bisa berubah jadi makanan yang tidak sehat. Apalagi kalau kita ketahui burger tadi itu mengandung kalori yang berlebih, lemak jenuh yang berlebih. Ya, karena mungkin dari segi pengolahannya. Nah, yang kedua itu tadi yang disimpulkan oleh Leni, adanya makanan 4 sehat, 5 sempurna. Jadi anak-anak Ibu, usahakanlah makan itu lengkap. Ada dia sumber karbonnya, ada sumber proteinnya, ada dia sumber mineralnya, dan kalau boleh ditambah dengan susu, itu sudah jauh lebih baik. Jadi untuk menyukupi asupan nutrisi tubuh kita, hendaklah kita mengkonsumsi nutrisi makanan yang dibutuhkan oleh tubuh dengan baik. Nah, ada kira-kira pertanyaan tentang materi kita hari ini, Nak? Apakah semua paham? Paham, Bu. Paham, baiklah. Siapkan handphonemu. Ada beberapa itu soal yang akan Ibu buat di Google Form. Ada itu 5 soal dengan waktu pengerjaan sangat singkat karena memang soalnya juga mudah kalau diikuti dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Sudah masuk soalnya, Nak? Sudah, Bu. Sudah. Baiklah, itu sekitar 2 menit untuk pengerjaannya. Silakan dikerjakan. Oke, baiklah. Semuanya sudah submit, sudah menjawab soal pertanyaannya di Google Form. Terima kasih buat semangat anak-anak Ibu di hari ini. Semoga ilmunya berkah. Kita akan jumpa di pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya selaras dengan materi kita di hari ini, yaitu kita akan membahas organ-organ pencernaan. Tahu organ-organ pencernaan? Organ-organ pencernaan inilah yang akan mencerna nantinya sayuran, ubi, nasi, ikan yang kita makan tadi. Jadi dia akan berkesinambungan. Nah, jangan lupa untuk anak-anak Ibu, minggu depan bawa perlengkapan belajarnya, buku-buku panduan yang sesuai dengan organ-organ pencernaan, karena nanti sebelum kita memasuki materi, mungkin ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dari Ibu seputar tentang organ-organ pencernaan tersebut. Nah, semoga di hari ini materi yang kita pelajari dapat dipahami dan dimengerti dan diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari karena berhubungan dengan kesehatan kita. Jadi sebenarnya yang paling penting itu adalah kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ternyata dalam tubuh kita ini banyak organ-organ tubuh yang diberikan yang punya fungsinya masing-masing. Maka dari itu kita harus menjaganya. Salah satu menjaganya yaitu dengan mengkonsumsi makanan sehat. Jadi bukan asal makan ya, Nak.
oh yang penting makan. Nasinya 2 piring, lauknya sedikit, sayurnya tidak ada, itu salah. Tapi yang benar itu tadi adalah dengan gizi seimbang. Ada di dalamnya karbohidrat, protein, ada lemak, ada mineral, ada vitamin, dan khususnya harus banyak juga minum air putih. Oke? Baiklah, tidak terasa waktu kita sudah selesai. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.